Selamat malam semua. Kami dari kelompok 9 pada malam hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisa Ekspansi Bisnis PT Satnusa Persada Tbk ke Negara Vietnam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok ini, yang pertama ada Alins, ada Eklesia, ada Lena Sapriani, dan terakhir saya sendiri, Yohana Zita Saripulu. Sebelum membahas topik ini lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang dari pemilihan topik tersebut. Mendirikan perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memperluas perusahaan tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Agar dapat bertahan di dunia bisnis, setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta memilih strategi yang akan digunakan. Demi mengembangkan bisnis, salah satu strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah dengan melakukan ekspansi bisnis. Pada dasarnya, ekspansi bisnis bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis pada sisi produksi serta sisi distribusi. Keputusan ekspansi bisnis harus diperhatikan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan ekspansi bisnis. Perusahaan harus memiliki skala prioritas dalam melakukan ekspansi bisnis. Prioritas yang dimaksud adalah sumber daya yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Ekspansi bisnis dapat dilakukan oleh setiap sektor perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur, di mana kegiatan manufaktur perlahan pulih sejak masa pandemi terjadi di Indonesia. Hal ini tercermin dari membaiknya Purchasing Manager Index atau yang biasa disebut dengan indeks manufaktur. Indeks manufaktur merupakan suatu indikator utama bagi kegiatan perekonomian dalam suatu negara yang dibuat melalui survei melalui Purchasing Manager di berbagai sektor bisnis yang ada. Angka PMI ini mengindikasikan seberapa optimis pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depannya. Melihat hasil PMI dapat dipastikan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia dapat memperluas perusahaan ke luar negeri. Grafik di bawah ini merupakan pertumbuhan PMI manufaktur Indonesia pada tahun 2019 hingga awal tahun 2021. Mengacu pada grafik di atas, mengetahui pada pertengahan hingga akhir tahun 2020, Indonesia mengalami kenaikan PMI manufaktur yang cukup signifikan. Dilihat dari April 2020, penurunan yang terjadi pada bulan April disebabkan adanya COVID-19, sehingga menyebabkan mayoritas aktivitas perusahaan manufaktur di Indonesia terganggu. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam perusahaan manufaktur adalah PT Satnusa Persada Tbk yang berdomisili di Kota Batam. PT Satnusa Persada Tbk berdiri pada tahun 1950 dan merupakan salah satu perusahaan elektronik terkemuka di Indonesia. Saat ini, PT Satnusa Persada Tbk memiliki cabang yang bernama PT SM Engineering yang berada di PT Citra Buana Center, di mana perusahaan ini lebih memfokuskan pada metal tapping dan masker glass. Sedangkan PT Satnusa Persada Tbk lebih memfokuskan untuk memproduksi peralatan elektronik. PT Satnusa Persada Tbk sudah mengekspor hingga 22 negara dengan berbagai macam customer yang ada di dunia seperti Amerika, Jepang, Belanda, dan Cina. PT Satnusa Persada Tbk telah mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2007. Melihat keberhasilan serta pertumbuhan PT Satnusa Persada Tbk dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan dan bertambahnya proyek-proyek besar yang baru selama beberapa tahun ini, tidak menutup kemungkinan bahwa PT Satnusa Persada Tbk dapat melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Melihat dari berbagai sisi yang ada,
Salah satu negara yang cocok untuk dijadikan sebagai ekspansi bisnis adalah negara Vietnam. Salah satu negara yang cocok untuk dijadikan ekspansi manufaktur di Asia Tenggara adalah negara Vietnam. Ada 5 alasan yang menjadikan negara Vietnam sebagai negara yang cocok dijadikan tempat ekspansi PT Sanusa Persada Tbk. Yang pertama, adanya kemudahan dalam regulasi investasi. Menurut Duta Besar Negara Indonesia untuk negara Vietnam mengatakan bahwa investasi di Vietnam sangat mudah, sehingga produksi komersil sebuah investasi bisa lebih cepat. Faktor kedua yaitu sumber daya manusia dari negara Vietnam. Menurut data World Bank, tingkat Human Capital Index Vietnam sebesar 0,69, lebih tinggi daripada negara Indonesia yang hanya sebesar 0,64. Negara Vietnam juga memiliki upah minimum yang relatif rendah. Untuk upah tertinggi sekitar 2,8 juta dan untuk upah terendah sebesar 1,94 juta. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang memiliki upah minimum yang tertinggi sekitar 4,2 juta, sedangkan yang terendah sebesar 1,8 juta. Faktor ketiga, adanya keterbukaan ekonomi yang dimiliki oleh negara Vietnam. Tercatat hingga saat ini, negara Vietnam memiliki 12 perjanjian perdagangan bebas, sehingga nilai ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasar lebih meningkat. Faktor keempat, adanya dukungan infrastruktur menjadi faktor selanjutnya, di mana salah satu contoh infrastruktur yang dimaksud adalah jaminan pelayanan listrik. Kelima, adanya kestabilan makroekonomi negara Vietnam yang digadang-gadang menggeser Cina, dikarenakan keberhasilan dalam melewati kontraksi ekonomi, di mana hampir seluruh negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan beberapa faktor ini, PT Sanusa Persada dapat melakukan ekspansi bisnis ke negara Vietnam. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis hal apa saja yang diperlukan serta yang diperhatikan ketika ekspansi bisnis ke luar negeri. Oleh karena itu, penulis akan mengadaptasi suatu bahasan, yaitu analisa ekspansi bisnis PT Sanusa Persada Tbk ke negara Vietnam. Perkenalkan, nama saya Elis, NPM 1941353. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisa foreign market entry strategis. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional ini merupakan kegiatan berbisnis yang melampaui batas negara yang mencakup perdagangan internasional, investasi internasional, pemanufakturan di luar negeri, dan industri jasa di berbagai bidang seperti bidang konstruksi, bidang pariwisata, transportasi, perdagangan eceran besar dan kecil, dan lain-lain. Nah, sebelum kita menganalisa strategi yang tepat untuk memasuki foreign market ini, kita harus memahami berbagai resiko untuk memasuki foreign market di negara lain, yaitu cross cultural risk, yaitu perbedaan budaya, terus ada pola negosiasinya, ada style decision making, dan ada praktik etika. Lalu kita juga harus memperhatikan country risk, currency risk, foreign taxation, inflasi, dan resiko komersial. Market entry strategis ini menjadi salah satu kunci yang penting yang mempengaruhi kesuksesan bisnis internasional. Terdapat berbagai strategi untuk memasuki pasar bisnis internasional ini di negara lain, dan tentunya dalam hal ini PT Sanusa Persada Tbk harus mempertimbangkan beberapa aspek yang penting yang mempengaruhi daya tarik pasar di Vietnam. Nah, ada satu alat yang digunakan untuk menganalisis lingkungan makro pasar luar negeri, yaitu PESTEL, yang merupakan singkatan dari politik, ekonomik, sosial, teknologikal, environmental, dan legal factor. Menganalisis lingkungan makro pasar luar negeri ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Kamau dalam penelitiannya di tahun 2011 mengemukakan berbagai strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memasuki pasar suatu negara di luar negeri, seperti joint ventures, greenfield project, mergers, acquisition, exporting strategy, alliance,
Foreign Direct Investment atau FDI, Whole Subsidiary Ownership, dan Franchise. Dalam hal ini, PT Satnusa Persada menggunakan dua jenis strategi untuk memasuki negara Vietnam, yaitu yang pertama Foreign Direct Investment atau FDI. Foreign Direct Investment ini adalah kepemilikan langsung dari suatu fasilitas di luar negeri yang melibatkan pemindahan sumber daya berupa modal, teknologi, dan pekerja. FDI ini dapat dilakukan melalui akuisisi terhadap perusahaan yang telah ada maupun membangun perusahaan yang baru. Nah, yang kedua itu exporting. Exporting atau ekspor ini adalah kegiatan komersial untuk menjual dan mengirimkan barangnya ke luar negeri. Nah, di Indonesia sendiri, exporting ini contohnya seperti kita Indonesia yang menjual atau mengirimkan barang berupa minyak kelapa sawit ke luar negeri atau ke negara yang membelinya dari kita. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas Foreign Direct Investment atau FDI. Nah, FDI ini terdapat dua tipe, yaitu yang pertama horizontal FDI dan yang kedua itu vertical FDI. Horizontal FDI ini yaitu mengekspansi bisnisnya ke negara lain. Dalam hal ini bisnis yang dijalankan di negara lain itu sama dengan bisnis yang dijalankan di negara asalnya. Sedangkan vertical FDI itu adalah mengekspansi bisnisnya ke negara lain tetapi ke level yang berbeda, dimana artinya bisnis yang dijalankan di negara lain itu berbeda dengan bisnis yang dijalankan di negara sendiri. Dalam hal ini PT Satnusa menggunakan tipe horizontal FDI, di mana produksi yang dilakukan di negara Vietnam akan sama dengan produksi yang dilakukan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu exporting. Di sini terdapat dua jenis ekspor, yaitu yang pertama direct export atau ekspor secara langsung, dan indirect export atau ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara langsung ini terjadi apabila kegiatan ekspor dilakukan langsung kepada konsumen di negara lain, sedangkan ekspor secara tidak langsung ini terjadi saat perusahaan menjual produknya kepada distributor atau importir di dalam negeri yang akan melakukan kegiatan ekspor. PT Satnusa sendiri dalam hal ini sudah melakukan ekspor secara langsung atau direct exporting ke beberapa negara, yaitu China, Taiwan, Malaysia, Korea, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor teknis dan pihak yang terlibat dalam ekspansi proyek. Nah, dalam melakukan ekspansi proyek PT Satnusa Persada Tbk diperlukan analisis faktor-faktor terkait seperti faktor teknis yaitu desain, develop, deliver, dan juga ada faktor keterlibatan pihak yaitu embrace, adapt, use. Kami akan menganalisis kedua faktor ini dari tiga kondisi. Yang pertama itu ada kondisi saat ini, yaitu current. Yang dimaksud dengan kondisi saat ini itu yaitu kondisi awal PT Satnusa Persada Tbk mengekspansikan bisnisnya ke negara Vietnam. Yang faktor pertama itu adalah faktor desain. Dalam hal ini, PT Satnusa Persada Tbk harus melakukan survei terlebih dahulu ke negara Vietnam. Survei ini meliputi survei lokasi yang strategis untuk pembangunan gedung, survei teknik pemasaran, dan survei perihal perizinan dan untuk membangun perusahaan di Vietnam. Faktor kedua itu adalah develop, yaitu setelah survei telah dilakukan, langkah selanjutnya itu adalah mempersiapkan untuk implementasi. Faktor ketiga itu deliver, yaitu melaksanakan keberlanjutan dari hasil persiapan yang ada pada tahap develop. Dalam hal ini pelaksanaan meliputi pembangunan usaha di kawasan yang telah direncanakan, mengurus izin usaha di negara Vietnam, dan memulai untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan atau dijual. Yang keempat itu adalah embrace. Seiring dengan faktor teknis yang telah dijabarkan sebelumnya, diperlukan juga untuk bergaul dengan masyarakat atau warga setempat, sehingga seorang leader dari PT Satnusa Persada Tbk dapat mengetahui seluk-beluk mengenai negara Vietnam yang notabene-nya merupakan tempat ekspansi usaha. Selain itu, pengakraban ini dapat juga dilakukan terhadap pengusaha-pengusaha sehingga dapat menjalin kerjasama sehingga dapat mengembangkan usaha ini ke depannya. Faktor kelima itu ada adapt, di mana PT Satnusa Persada Tbk mulai untuk beradaptasi terhadap kondisi serta peraturan bisnis yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Faktor terakhir itu ada use. Selain menjalankan usaha, PT Satnusa Persada Tbk juga harus bekerja sama dengan pihak pengusaha lainnya agar dapat mengembangkan usaha lebih baik lagi.
Kondisi yang kedua itu adalah kondisi transisi atau transition, di mana sebelum mencapai tujuan dari perusahaan, maka perusahaan akan dihadapkan terlebih dahulu pada kondisi transisi, yaitu kondisi di mana perusahaan menyesuaikan dengan pasar yang ada di lingkungan baru tempat ekspansi. Dari faktor desain, dalam tahapan ini PT Sanusa Persada Tbk dapat melakukan perencanaan penjualan seperti produk apa yang akan dijual, yang mana akan diproduksi dan akan dipasarkan kemana aja. Selain untuk membuat PT Sanusa Persada Tbk semakin dikenal oleh masyarakat di sana, alangkah baiknya jika PT Sanusa Persada Tbk melakukan strategi CSR, yaitu Corporate Social Responsibility, di mana konsep strategi ini dapat digunakan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor develop, yaitu faktor perencanaan telah siap, maka selanjutnya itu adalah persiapan melaksanakan yang ada pada tahap teknis desain. Yang ketiga ada deliver, ya pada tahapan ini lebih memfokuskan pada implementasi berdasarkan perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor embrace menjelaskan bahwa PT Sanusa Persada Tbk dapat melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan relevan dengan kondisi transisi ini. Yang kelima ada adapt, yaitu melakukan adaptasi dalam penjualan produk dan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan bersangkutan. Next ada use, ya dalam hal ini PT Sanusa Persada dapat bekerjasama dengan pihak pendukung. Yang terakhir ada kondisi mendatang atau future. Kondisi mendatang atau masa depan ini digambarkan sebagai kondisi sekitar 5 atau 10 tahun setelah berjalannya ekspansi bisnis PT Sanusa Persada Tbk di negara Vietnam. Dilihat dari faktor desain, yaitu merencanakan dan inovasi produk, usaha terbaru, customer baru, dan memiliki sistem perusahaan yang terintegrasi satu sama lain atau sentralisasi. Yang kedua itu ada develop, yaitu mempersiapkan perusahaan untuk merencanakan inovasi produk, konsumen, dan sistemnya yang ada pada tahap teknis desain. Yang ketiga ada deliver, yaitu mengimplementasi perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Faktor keempat yaitu embrace, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mengetahui produk apa yang saat ini mereka butuhkan dan inovasi seperti apa yang mereka perlukan saat ini. Yang kelima yaitu adapt, yaitu penyesuaian mengenai penetapan inovasi antara hasil survei kepada masyarakat dengan mitra usaha yang akan diajak kerjasama. Yang terakhir ada faktor use, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak mitra usaha yang berpengaruh terhadap pengembangan dan inovasi produk di PT Sanusa Persada Tbk. Next, saya akan menjelaskan tentang modal kerja. Dalam membangun bisnis tentu diperlukan modal sebagai fondasi awal dalam menjalankannya. Sama halnya jika perusahaan ingin melakukan ekspansi bisnis, maka perusahaan akan membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk berbagai keperluan. Ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi modal kerja, seperti modal sendiri dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu menjual surat-surat berharga di pasar modal seperti saham atau obligasi. Yaitu ketiga ada kredit di bank, dan keempat itu ada leasing dari lembaga keuangan non-bank. Dalam hal ini kami menganjurkan bahwa PT Sanusa Persada dapat melakukan pinjaman atau kredit di bank. Tetapi sebelum itu perusahaan terkait, yaitu PT Sanusa Persada Tbk, harus memastikan terlebih dahulu apakah keuangan perusahaan yang dikelola sekarang berada dalam kondisi sehat, melalui financial check untuk melihat apakah perusahaan siap untuk melakukan ekspansi bisnis. Di bawah berikut ada beberapa tanda bahwa jika keuangan perusahaan PT Sanusa Persada Tbk dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjalankan ekspansi bisnis. Yang pertama itu adalah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Mengacu pada laporan laba rugi PT Sanusa Persada Tbk, diketahui bahwa profit yang didapatkan selama tahun 2020 seperti yang ada di tabel di layar ini. Dari tabel tersebut diketahui bahwa keuntungan yang didapatkan oleh PT Sanusa Persada Tbk relatif stabil, tetapi terjadi penurunan di triwulan kedua yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penjualan dari PT Sanusa Persada Tbk mengalami penurunan atau terganggu.
Yang kedua itu adanya dana cadangan. Dana cadangan ini dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perusahaan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib itu tidak harus berwujud dalam uang tunai, tapi bisa juga dalam bentuk aset yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, diketahui bahwa PT Sanusa Persada Tbk rutin mengalokasikan dananya setiap tahunnya. Yang ketiga itu ada utang perusahaan. Dalam hal ini, kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya akan dihitung menggunakan rasio likuiditas. Yang dimaksud dengan rasio likuiditas itu yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, yang dihitung dalam 3 perhitungan, yaitu ada rasio lancar atau current ratio, rasio cepat atau quick ratio, dan yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio. Yang dimaksud dengan rasio lancar atau current ratio itu bertujuan untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban lancar atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dari perhitungan yang tertera di layar ini didapatkan bahwa nilai rasio dari PT Sanusa Persada Tbk lebih dari 1, yang berarti bahwa PT Sanusa Persada Tbk memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi utangnya. Rasio yang kedua yaitu rasio cepat atau Q ratio, yang untuk mengetahui kecepatan seberapa cepat perusahaan membayar utangnya. Didapatkan sesuai dengan perhitungan kami, dapatkan bahwa rasio cepat dari PT Sanusa Persada Tbk lebih dari 1, tetapi hasil lebih dari 1 itu tidak melulu mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami masalah di likuiditasnya. Hal tersebut bisa juga berarti bahwa karena manajemen perusahaan sangat menjaga persentase dari nilai persediaannya atau inventorinya, sehingga jumlahnya dibuat agak lebih tinggi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa angka persediaan ini mempengaruhi angka rasio cepatnya. Rasio terakhir itu ada rasio kas, yaitu bertujuan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang dibandingkan dengan utang lancar yang dimilikinya. Sesuai dari perhitungan kami, diketahui bahwa cash ratio dari PT Sanusa Persada Tbk itu di bawah 1. Tetapi bukan berarti bahwa rasio kas di bawah 1 kali itu menandakan bahwa manajemen kasnya itu buruk, karena setiap perusahaan itu mempunyai standar rata-rata kas sendiri, dan bisa jadi kurang dari 1 itu masih dianggap wajar bagi perusahaan tersebut. Jadi kesimpulannya itu penulis menyimpulkan bahwa PT Sanusa Persada ini dalam kondisi finansial yang sehat dan siap untuk melakukan ekspansi bisnis. Nah, untuk meminjam dana dari bank bisa dilakukan di bank dalam negeri ataupun bank luar negeri. Dokumen yang diperlukan kurang lebih sama, hanya saja untuk peminjaman bank usaha di bank luar negeri diperlukan untuk memahami dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang dimaksud itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Nah, banyak nih perusahaan yang meminjam dana ke luar negeri karena suku bunga yang ditawarkan lebih rendah jika dibandingkan dengan suku bunga dari bank dalam negeri. Namun meminjam di bank asing membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak karena tidak dalam satu cakupan wilayah yang sama. Jadi ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan juga utang luar negeri ini harus dilaporkan ke pihak Bank Indonesia atau BI, karena Bank Indonesia ini menjadi perantara antara kedua pihak tersebut. Nah, jika suatu bank ingin meminjam dana ke bank dalam negeri, kami menyarankan bahwa dapat menggunakan fasilitas kredit, di mana kreditnya itu kepada bank devisa, karena di bank devisa ini mendapatkan izin untuk memberikan layanan transaksi valuta asing, sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan transaksi valuta asing dan juga transaksi di negara asing. Secara umum, prosedur pengajuan kredit itu dimulai dari pengajuan persyaratan berkas-berkas seperti legalitas usaha yang dimiliki seperti SIUP, SITU, MPWP, TDP,
identitas diri seperti KTP pemilik perusahaan, akta pendirian, fotokopi rekening koran atau tabungan setidaknya 3 bulan terakhir, profil perusahaan, dan juga laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Nah, kemudian dari pihak bank akan melakukan penyelidikan atas berkas-berkas pinjaman yang telah didapatkan dan juga melakukan evaluasi kelayakan kredit. Apabila pengajuan kredit tersebut berhasil atau diberikan dari pihak bank, maka proses selanjutnya itu adalah penandatanganan akad kredit dan juga realisasi kredit. Baiklah, perkenalkan nama saya Klesia, NPM 1941245. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa risiko budaya. Risiko merupakan suatu keadaan yang tidak pasti yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang dapat diukur dengan kuantitatif. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian karena kurangnya atau tidak tersedia informasi yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi. Sama halnya dengan ekspansi bisnis ke luar negeri, terdapat 4 risiko yang perlu diperhatikan guna mengurangi atau menghindari gagalnya ekspansi tersebut, serta dapat mengetahui apakah ekspansi tersebut bisa diterima dan menyesuaikan pada negara tersebut. Selanjutnya ada cross-culture risk. Cross-culture risk merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya antar negara, sehingga terjadi miskomunikasi mengenai budaya tersebut. Budaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam ekspor global, karena budaya juga salah satu faktor risiko. Perbedaan budaya dapat menimbulkan bahaya apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Kesalahpahaman juga dapat terjadi, tetapi jika dapat menghindari kesalahpahaman tersebut, kita dapat mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkaran pasar global tersebut melalui pemahaman tentang beragam adat istiadat, nilai-nilai, dan harapan masyarakat yang unik secara budaya. Risiko lintas budaya dalam bisnis internasional memiliki peran yang sangat penting, sehingga perusahaan yang hendak melakukan ekspansi bisnis harus tahu cara mendekati satu sama lain, mulai dari berkomunikasi, bahasa tubuh, kebiasaan, tata krama, budaya, dan hal lainnya, untuk memulai perdagangan, pertemuan internasional, dan interpretasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Setiap negara harus menghormati budaya satu sama lain dan menumbuhkan budaya internasional serta rasa hormat antar negara. Nah, resiko budaya yang dihadapi perusahaan PT Satnusa Persada Tbk jika melakukan ekspansi ke negara Vietnam dilihat dari 4 faktor, yakni cultural differences, negotiation patterns, decision making styles, dan ethical practices. Yang pertama ada cultural differences atau perbedaan budaya. Cross-culture risk dapat terjadi akibat perbedaan budaya seperti bahasa, gaya hidup, pola pikir, adat maupun agama. Beberapa perbedaan ini harus diperhatikan oleh PT Satnusa Persada Tbk saat akan melakukan ekspansi ke negara Vietnam. Seperti perbedaan bahasa, yaitu negara Vietnam yang menggunakan bahasa Vietnamese. Jadi akan lebih baik apabila PT Satnusa Persada memiliki karyawan dengan kemampuan berbahasa Vietnam untuk menjelaskan ekspansi bisnis ini kepada masyarakat sekitar. Juga terdapat perbedaan agama antara negara Indonesia dengan negara Vietnam, yaitu mayoritas penduduk Vietnam mempraktikkan kepercayaan asli setempat sebesar 86,32%, diikuti agama Kristen Protestan sebesar 6,1%, sehingga PT Satnusa harus memperhatikan cara beribadah maupun hari-hari besar dari negara Vietnam. Selanjutnya adalah negotiation patterns. Di dalam negosiasi antara negara Vietnam dengan negara Indonesia, di sini adalah PT Satnusa akan lebih baik apabila PT Satnusa memiliki atau melibatkan perantara dan berelasi dengan masyarakat lokal, karena jaringan pribadi sangat penting di negara Vietnam. Selain itu dapat menjembatani kesenjangan budaya, komunikasi, serta meningkatkan efektivitas di dalam menjalankan bisnis internasional. Untuk bernegosiasi dengan negara Vietnam, ketepatan waktu, rasa hormat terhadap senior, serta menjaga citra dan mengenal sesama rekan sangatlah mempengaruhi dari negosiasi tersebut. Selanjutnya adalah decision making styles. Pengambilan keputusan yang paling umum diambil oleh manajer perusahaan di Vietnam adalah dengan mengandalkan pengalaman. Jadi dengan membentuk kelompok karyawan PT Satnusa yang berpengalaman, pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, negara Vietnam juga melakukan pengambilan keputusan yang sulit dengan cara berdiskusi antar pihak terkait. Sehingga PT Satnusa hendaknya berperan aktif pada saat berdiskusi dan memberikan berbagai pendapat, karena dengan metode diskusi dapat memberikan perspektif yang beragam dan berbagi pengalaman. Kemudian yang terakhir ada ethical practices.
Sebelum mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke Vietnam, PT Sanusa harus mempertimbangkan beberapa ethic issues yang ada di Vietnam, yaitu korupsi. Korupsi adalah permasalahan etika yang terjadi di Vietnam. Menurut laporan terkini dari International Finance Corporation menunjukkan bahwa 67% perusahaan di Vietnam membayar suap. Kemudian ada kebebasan berbicara. Dengan menerapkan sistem partai tunggal di Vietnam, telah mendorong banyak pembatas terkait dengan kebebasan berbicara sehingga perusahaan harus menyadari permasalahan ini. Kemudian ada transparansi. Vietnam menetapkan peraturan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan transparan, namun implementasinya kurang teratur sehingga menimbulkan resiko bisnis. Oleh karena itu, PT Sanusa harus berkonsultasi dengan ahli lokal sebelum bernegosiasi. Kemudian ada monopoli negara. Masalah monopoli di Vietnam juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan oleh PT Sanusa, di mana permasalahan ini ada dikarenakan pemerintah setempat sebagai pemilik tunggal penyedia layanan, terutama dalam sektor listrik, telekomunikasi, dan penerbangan. Kemudian ada etika rantai pasok. Karena biaya tenaga kerja dan biaya hidup di beberapa negara Asia telah mengalami peningkatan, banyak perusahaan melakukan ekspansi atau memindahkan bisnisnya ke negara Vietnam yang biayanya lebih rendah. PT Sanusa harus menyadari dengan adanya biaya yang lebih rendah ini dapat terjadi akibat pengabaian hak pekerja. Sehingga saat memilih untuk mengekspansi bisnisnya ke negara Vietnam, perusahaan harus bijaksana untuk membangun komunikasi yang transparan dan menjamin untuk melakukan kode perilaku etis rantai pasok. Nah, yang selanjutnya yaitu meminimalkan resiko dengan matrix culture code in organization. Jadi culture code di organisasi ini ada 4. Yang pertama itu culture fit, yang kedua people fit, yang ketiga strategy fit, dan yang keempat teknologi fit. Yang pertama adalah culture fit. Kecocokan budaya ini merupakan konsep penyaringan potensial untuk menentukan jenis dampak budaya yang akan ditimbulkan pada organisasi, didasari pada keselarasan nilai, keyakinan, perilaku antar karyawan dengan atasannya. Semuanya dari cara karyawannya berinteraksi, berkomunikasi, gaya komunikasinya, dan semua aspek yang membentuk budaya di suatu perusahaan itu disebut culture fit. Yang kedua yaitu people fit. Nah, people fit ini dalam organisasi ini mengalami perubahan lingkungan yang dinamik dan berubah-ubah sehingga menuntut orang yang di dalamnya itu untuk berubah. Sehingga penting bagi organisasi untuk memperhatikan kepribadian karyawan yang cocok dengan keseluruhan budaya organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi fit. Kecocokan strategis ini adalah pemilihan strategi yang paling cocok dan baik dengan memperhatikan domain internal maupun eksternal kebudayaan organisasi. Ketidakmampuan organisasi dalam mengintegrasikan kecocokan antara domain internal dan eksternal organisasi ini akan menyebabkan kegagalan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu teknologi fit. Kecocokan teknologi ini diperlukan dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Keberhasilan di dalam penyelesaian tugas tersebut berkaitan erat dengan kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, pemilihan teknologi sebaiknya menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di dalam organisasi itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan culture code yang perlu diperhatikan oleh PT Sanusa untuk meminimalisirkan perbedaan budayanya. Yang pertama yaitu culture fit. PT Sanusa harus menyesuaikan kecocokan budaya antara karyawan yang bekerja di sana dengan cara kerja perusahaan. Jika karyawan mayoritas adalah orang Vietnam dengan nilai, keyakinan, dan perilaku yang berbeda dengan orang Indonesia, maka cara kerja perusahaan juga harus membentuk budaya yang sesuai dengan gaya karyawan di sana berinteraksi, berkomunikasi, atau segala aspeknya. Yang selanjutnya yaitu people fit, itu perbedaan kebudayaan antara negara Indonesia dengan negara Vietnam ini mempengaruhi budaya yang diterapkan dalam organisasi atau dalam perusahaan. Untuk meminimalisir risiko culture code ini, karyawan PT Sanusa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja perusahaan di Vietnam dengan memperhatikan kepribadian, saling berbaur, dan membangun relasi yang baik antara sesama karyawan. Terus yang selanjutnya yaitu strategi fit. Strategi fit yang digunakan oleh perusahaan akan berbeda setiap negaranya tergantung kondisi dari negara tersebut. Dalam hal ini,
PT Sanusa harus memilih strategi yang sesuai dan memperhatikan dan mampu mengintegrasi kecocokan domain internal maupun eksternal kebudayaan dalam perusahaan. Seperti dalam hal pembuatan produk, maka perusahaan harus memilih strategi yang cocok yang digunakan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya karyawannya orang Vietnam di perusahaan tersebut, di perusahaan Sanusa, maka Sanusa harus mencari cara untuk dalam hal pembuatan produknya yang cocok dengan dengan cara kerja orang-orang di Vietnam. Yang terakhir yaitu teknologi fit. Perkembangan teknologi antara negara Indonesia dengan negara Vietnam itu tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini tentunya tidak memberikan pengaruh yang sangat besar atau signifikan dalam kecocokan teknologi yang digunakan oleh PT Sanusa Persada terhadap karyawan yang bekerja di Vietnam maupun yang bekerja di Indonesia, sehingga resiko culture shock antara kedua negara ini tidak terlalu besar dalam hal teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa Oriental Management dan Cultural Approach. Pendekatan yang digunakan dalam Oriental Management adalah orientasi geosentris, di mana perusahaan dengan orientasi geosentris dapat memandang seluruh dunia sebagai pasar potensial. Dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar di negara dan mencoba menciptakan strategi global guna merespons segala kebutuhan lokal, negara Vietnam mampu memanfaatkan peluang dengan terus mengedepankan keunggulan kompetitif, sekaligus didukung tersedianya kualitas tenaga kerja yang memadai. Melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian tertentu, profesionalisme, serta pembinaan kemampuan tenaga kerja yang terus-menerus dilakukan, PT Sanusa Persada Tbk akan menggunakan pendekatan orientasi geosentris, di mana akan mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang keluarga negaraan. Perusahaan juga mengoptimalkan sumber daya manusia dengan menggunakan tenaga kerja lokal yang ada di Vietnam. Dengan mendirikan cabang di negara Vietnam, diharapkan ke depannya akan meningkatkan pasar PT Sanusa Persada Tbk baik lokal maupun di kancah internasional. Selanjutnya adalah Cultural Approach. Budaya memegang peran penting terhadap kelancaran perkembangan bisnis dalam skala nasional maupun internasional. Dikarenakan sesuatu yang baru tidak selalu sesuai dengan kebudayaan lokal dan sulit diterima di suatu negara. Dalam menunjang keberhasilan ekspansi di negara Vietnam, maka perusahaan juga harus melakukan pendekatan budaya. Apabila perusahaan akan beroperasi di negara tersebut, salah satu hal yang harus ditegaskan adalah mengenai sumber daya manusia, di mana PT Sanusa Persada Tbk akan menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari Vietnam. Adapun beberapa pendekatan budaya yang bisa digunakan yaitu: pertama, membangun visi misi bersama. Mayoritas penduduk Vietnam memiliki jiwa kekeluargaan. Begitu juga ketika di lingkungan pekerjaan, maka mereka akan saling menghargai antar sesama dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, visi harus dibuat tanpa membebani salah satu pihak. Kedua, membangun hubungan komunikasi. Untuk menghadapi perbedaan budaya di negara Vietnam, maka PT Sanusa Persada Tbk harus meluangkan waktu untuk membangun hubungan yang baik dengan Vietnam, baik hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Kemudian tunjukkan rasa hormat dan minat yang tulus sambil rendah hati. Dengan menunjukkan hal tersebut, maka akan memunculkan peluang membangun hubungan yang lebih baik. Salah satu kunci yang digunakan dalam perbedaan budaya adalah tetap melakukan komunikasi. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi. Setelah mendapatkan izin legal yang telah diberikan oleh pemerintah,
maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PT Sanusa Persada Tbk adalah menyusun rencana yang akan dilaksanakan, baik dalam perencanaan market segment serta alat operasional yang akan digunakan. Dalam bidang teknologi, Vietnam lebih maju dibandingkan dengan negara Indonesia, sehingga dalam menentukan alat operasional harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada di negara Vietnam. Dalam menanggapi perbedaan budaya tersebut, maka PT Sanusa Persada Tbk harus mendorong karyawan untuk selalu berinovatif dan memberikan motivasi kepada karyawan sehingga memiliki semangat kerja yang tinggi. Selanjutnya itu ada analisis tipologi Hofstede. Nah, data-data mengenai tipologi Hofstede ini kami dapatkan dari website Hofstede Insight, di mana dalam website tersebut sudah ada perbandingan 6 dimensi untuk setiap negara yang ingin dilihat. Nah, sebagai perbandingan kami mengambil 6 dimensi Hofstede negara Indonesia dan juga negara Vietnam, seperti yang terlihat pada gambar yang ada di layar ini. Dari grafik tersebut diketahui bahwa negara Indonesia dan juga negara Vietnam memiliki nilai power distance yang tinggi, yakni sebesar 78 dan juga 70. Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia dan Vietnam cenderung tergantung pada hierarki, yaitu ada perbedaan hak yang besar antara penguasa dan juga non-penguasa, serta kontrol yang kuat pada pemimpin. Yang kedua itu ada individualisme versus kolektivisme, yaitu menurut Hofstede, negara Indonesia dan juga negara Vietnam memiliki nilai skor yang rendah, yakni sebesar 14 dan juga 20, yang berarti Indonesia dan Vietnam ini adalah masyarakat yang sangat kolektif. Yang ketiga itu maskulinitas versus femininitas. Ada perbedaan antara negara Indonesia dan juga negara Vietnam dilihat dari dimensi ini. Diketahui bahwa Indonesia memiliki nilai sebesar 46 sehingga tergolong low maskulin, sementara Vietnam ini memiliki nilai sebesar 40 sehingga tergolong feminim. Yang keempat itu adalah penghindaran kepastian. Negara Indonesia dan juga negara Vietnam sama-sama tergolong dalam penghindaran ketidakpastian yang rendah dengan nilai 48 dan juga 30. Yang artinya kedua negara ini memiliki karakteristik toleran terhadap aturan atau hal-hal yang tabu. Yang kelima itu ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Indonesia dan juga Vietnam tergolong budaya pragmatis dengan skor 62 dan 57, di mana masyarakat mendorong pemakaian sumber daya secara bijak dan berupaya mendorong pendidikan dengan cara modern sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Dan dimensi terakhir itu ada indulgensi versus pengekangan. Berdasarkan tingkat indulgensinya, Indonesia dan Vietnam mendapat skor 38 dan juga 35, yang menandakan bahwa dua negara ini termasuk kategori restrained, di mana masyarakat Indonesia dan juga Vietnam memiliki kecenderungan sinisme dan pesimisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem legal, sistem politik, dan counter-terrorist di negara Vietnam. Sistem legal negara Vietnam. Tata kelola perusahaan manufaktur di negara Vietnam dalam sistem legal termasuk cepat dibandingkan dengan negara Indonesia. Dalam membuat surat izin usaha, Vietnam lebih unggul daripada Indonesia. Pertama, terkait registrasi pajak, di mana para pemodal hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan proses registrasi pajak di negara Vietnam. Kedua, pengurusan sertifikat tanah di negara Vietnam membutuhkan waktu 6 bulan. Sedangkan di negara Indonesia membutuhkan waktu selama 3 tahun. Ketiga, izin mendirikan bangunan di negara Vietnam hanya memerlukan waktu 1 bulan. Dan terakhir, pengurusan tanda daftar perusahaan di Vietnam selesai hanya memerlukan waktu 1 bulan. Sehingga dalam mengurus surat-surat legal untuk membuka cabang baru di perusahaan, PT Sanusa Persada Tbk
di negara Vietnam tidak akan lama. Hanya diperlukan waktu selama 34 hari untuk mengurus segala prosedur yang ada. Memegang posisi tertinggi dalam satu partai, Presiden Vietnam adalah kepala negara, dan Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan dalam sistem satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintahan dan Presiden Vietnam. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional Vietnam. Pada tahun 1986, pemerintah Vietnam memperkenalkan Doi Moi, seri reformasi ekonomi dan politik yang mengarahkan negara ini menjadi sosialis, orientasi ekonomi dan politik yang mengarahkan negara ini menjadi sosialis dengan orientasi ekonomi pasar. Pemerintah Vietnam menuju ekonomi terbuka juga termasuk reformasi domestik. Pada tahun 1986 menciptakan undang-undang pertama tentang penanaman modal asing yang memungkinkan perusahaan asing masuk ke dalam Vietnam. Dalam urusan politik Indonesia, Vietnam telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1955. Tercatat, Indonesia berada di tingkat ke-30 dari 105 negara yang telah menanamkan modalnya di wilayah Vietnam. Kerjasama ekonomi dan perdagangan terus menjadi satu titik cerah yang menjadi hubungan antara Indonesia dan Vietnam. Politik yang kuat antara Indonesia dan Vietnam menjadi langkah yang bagus untuk kerjasama PT Satnusa Persada Tbk melakukan ekspansi di negara Vietnam dan menjadikan momen tersebut untuk mempererat hubungan politik Vietnam dan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Counterterrorism merupakan sebuah resiko dari negara yang membentuk karakteristik negara tersebut yang mencakup kondisi keuangan maupun politik dari negara tersebut. Resiko ini dapat mempengaruhi arus kas keuangan dan kualitas dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan bisnis secara internasional. Counterterrorism memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap investor luar yang akan melakukan investor di negara tersebut. Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara risiko politik serta ekonomi makro yang membuat ini menjadi teori ekonomi makro. Counterterrorism umum dikenal sebagai political risk, sebagai suatu pertimbangan yang harus diperhatikan karena dampak dari risiko ini dapat merugikan operasional perusahaan. Oleh karena perkembangan lingkungan politik, ekonomi, dan budaya yang ada di dalam sebuah negara tersebut, risiko yang akan terjadi di negara Vietnam adalah dalam situasi politik. Vietnam merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan komunis pada tahun 1996. Vietnam melakukan kebijakan reformasi ekonomi sosialis, tetapi perubahan ekonomi tidak diikuti perubahan politik. Partai Komunis Vietnam tetap berkuasa meskipun meningkatnya ketidakpuasan publik atas kurangnya kebebasan pribadi, korupsi pemerintah, dan perampasan tanah oleh pemerintah. Sementara kepemimpinan memperkuat cengkraman kepada masyarakat sipil. Untuk mencegah risiko dalam sistem politik, PT Satnusa Persada Tbk dalam membangun perusahaan manufaktur harus bergerak cepat dalam mengurus segala surat legal, serta membangun hubungan yang baik antar pemerintah, sehingga kedepannya tidak timbul masalah tersebut. Kedua, Vietnam juga mengalami dampak COVID-19, namun jumlahnya tidak separah dari negara lain. Tercatat di masa pandemi ini, ekonomi negara Vietnam masih menunjukkan pertumbuhan positif.
salah satu hal yang akan dihadapi oleh PT Sanusa Persada Tbk yang akan melakukan ekspansi di negara Vietnam adalah COVID-19, di mana hampir seluruh negara mengalami hal tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, maka PT Sanusa Persada Tbk harus memastikan karyawan yang bekerja dalam keadaan yang selalu sehat, serta memfasilitasi kesehatan dari masing-masing karyawan, sehingga stabilitas sosial. Masalah sosial yang dihadapi oleh negara Vietnam adalah protes atas tanah lingkungan teritorial semakin sering terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan properti ringan di daerah pabrik terkait. Protes atas pembebasan lahan dengan kompensasi yang tidak memadai biasanya terjadi di kantor-kantor pemerintah daerah dan dapat menyebabkan perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi. Untuk mencegah terjadinya risiko stabilitas sosial, khususnya dalam tanah lingkungan, maka PT Sanusa Persada Tbk dalam membangun perusahaan manufaktur harus memiliki surat sah kepemilikan dan luas tanah yang sesuai, serta surat-surat persetujuan dari sekitar lingkungan dan masyarakat, sehingga permasalahan tanah dengan masyarakat setempat dapat dihindari. Yang keempat adalah kejahatan. Hampir dari seluruh negara, pasti kejahatan merupakan salah satu counter risk yang sangat besar. Kejahatan di negara Vietnam menurut statistik nasional serta laporan media menunjukkan tingkat kejahatan. Dengan meningkatnya kejahatan di negara Vietnam, maka PT Sanusa Persada Tbk harus mewaspadai hal tersebut dengan meningkatkan keamanan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang analisa perspektif cultural excellence. Menurut Wardell tahun 2010, cultural excellence dapat didefinisikan sebagai budaya yang dicapai oleh karyawan pada saat bekerja sama dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dengan efisien. Cultural excellence memberikan visi umum mengenai kebudayaan yang mengarah pada prosedur kegiatan operasional. Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan tujuan yang ingin dicapai serta budaya yang diterapkan dalam proses pencapaian visi tersebut. Analisis penulis mengenai pengaruh cultural excellence terhadap ekspansi PT Sanusa ke negara Vietnam dibagi menjadi 3, yaitu people, politik, dan culture. Yang pertama itu ada people. Ekspansi yang dilakukan oleh PT Sanusa ke negara Vietnam berkaitan erat dengan hubungan antara karyawan di negara Vietnam. Perbedaan sumber daya manusia dan kinerja karyawan antara negara Indonesia dengan negara Vietnam terjadi karena adanya perbedaan budaya perusahaan. Nah, dengan menyesuaikan diri dengan budaya serta lingkungan kerja, PT Sanusa dapat meningkatkan kinerja serta mengurangi resiko terjadinya konflik yang dapat terjadi antar karyawan. Dan untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul, karyawan PT Sanusa harus mengembangkan budaya kinerja dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Yang kedua ada politik. Perbedaan kondisi politik antara negara Indonesia dengan negara Vietnam yang menjadi tujuan ekspansi harus diperhatikan oleh PT Sanusa. Seperti negara Vietnam yang menerapkan sistem partai tunggal dan telah mendorong banyak pembatas terkait dengan kebebasan berbicara, sehingga PT Sanusa harus menyadari masalah tersebut dan dapat beradaptasi dengan baik. Selain itu, masalah monopoli yang ada di Vietnam juga merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan oleh PT Sanusa, di mana permasalahan ini ada dikarenakan peran pemerintah setempat sebagai pemilik tunggal penyedia layanan. Yang ketiga adalah culture. PT Sanusa sebaiknya memperhatikan perbedaan budaya antara negara Vietnam dengan negara Indonesia, seperti perbedaan bahasa yang digunakan, yaitu Vietnam menggunakan bahasa Vietnamese, sehingga lebih baik untuk PT Sanusa memiliki karyawan yang dapat berbicara bahasa Vietnam untuk menjalin komunikasi yang baik. Kemudian ada perbedaan agama, yaitu mayoritas negara Vietnam memiliki kepercayaan asli setempat sebesar 86,32%, sehingga PT Sanusa hendaknya memperhatikan dan menghargai hari besar agama di negara Vietnam.
Kesimpulan dari laporan analisis yang penulis lakukan adalah ekspansi bisnis dapat dilakukan oleh setiap sektor perusahaan, salah satunya adalah perusahaan manufaktur, di mana kegiatan manufaktur perlahan pulih sejak masa pandemi terjadi di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur adalah PT Sanusa Persada Tbk yang berdomisili di Kota Batam. Dalam analisa Foreign Market Entry Strategies, PT Sanusa menggunakan dua jenis strategi untuk memasuki negara Vietnam, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI dan Exporting. Dalam melakukan ekspansi proyek PT Sanusa diperlukan analisa faktor terkait seperti faktor teknis yaitu design, develop, dan deliver, serta faktor keterlibatan pihak seperti embrace, adapt, dan use, demi mencapai kesuksesan. Dan menganalisis faktor tersebut dari 3 kondisi, yakni kondisi saat ini, kondisi transisi, dan kondisi mendatang. Kebutuhan modal kerja juga perlu diperhatikan saat akan melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Untuk berbagai keperluan seperti biaya pemasaran, kantor atau gudang inventaris baru, renovasi, perekrutan karyawan baru, dan sebagainya. Selain itu, analisis resiko budaya, analisa oriental management dan cultural approach, analisa tipologi host state, sistem legal, sistem politik, dan country risk negara Vietnam, serta analisa perspektif cultural excellence juga dilakukan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai negara tersebut, sehingga ekspansi PT Sanusa ke negara Vietnam dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu saran yang kami berikan kepada PT Sanusa Persada Terbuka. Yang pertama yaitu perusahaan sebaiknya melihat financial health perusahaan sebelum memutuskan untuk mengekspansi bisnisnya. Yang kedua yaitu perusahaan melakukan pendekatan untuk mengetahui lebih dalam keadaan pasar di negara Vietnam. Terus yang ketiga yaitu perusahaan sebaiknya memperhatikan resiko yang dapat timbul dikarenakan adanya perbedaan budaya antara kedua negara dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di negara tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu saran bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat mempelajari lebih dalam terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekspansi suatu bisnisnya. Lalu yang kedua, mahasiswa juga dapat menganalisis penelitian serupa terhadap perusahaan yang bergerak di bidang lain maupun target negaranya yang lain seperti mungkin negara Malaysia atau Singapura dan lainnya. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami ditampilkan di slide-nya. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.